Halo guys, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kenapa berat badan kamu kembali naik dan kembali gemuk setelah kamu udah berhasil diet dan bahkan udah turun berpuluh-puluh kilo dan ternyata hasilnya nggak permanen. Dan ini adalah beberapa alasannya. Sebelum kamu lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So, alasan yang pertama adalah karena diet kamu tidak berkelanjutan dan diet di awal terlalu ekstrim. Jadi guys, banyak banget teman-teman kita yang pakai diet ekstrim di awal dan akhirnya tidak mampu melanjutkan cara dietnya sampai di jangka panjang. Dan inilah yang menjadi salah satu akibat menjadi alasan kenapa kamu nggak boleh diet ekstrim, karena diet ekstrim itu tidak bisa dijalankan di jangka waktu yang panjang. Makanya kenapa diet kamu tidak bisa berkelanjutan, entah nanti akibatnya kamu akan jadi sakit-sakitan atau entah kamunya sendiri udah bosen karena terlalu ekstrim. Dan hal inilah yang bikin berat badan kamu bakal cepat balik lagi meskipun udah turun berpuluh-puluh kilo. Jadi kalau kamu nggak konsisten dengan cara diet kamu di awal, kamu akan tetap kembali gemuk lagi. Jadi pilihlah cara diet yang kamu nyaman dan ini itu bisa kamu lakukan sepanjang hidupmu. Karena diet itu bukan masalah cuman sebentar, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, enggak. Tapi seumur hidup ya guys ya. Karena kalau kamu kembali ke pola hidup kamu yang dulu, yang nggak diet, yang makan lagi, ya kamu akan tetap kembali lagi. Yang kedua adalah yang tidak diketahui oleh banyak orang, yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa diet itu adalah mengganti pola makan serta pola hidup di kehidupan sehari-hari secara permanen. Sekali lagi, secara permanen. Jadi kalau kamu mau hasil diet kamu permanen di hidup kamu, kamu tetap langsing, kamu harus tetap bisa mempertahankan pola hidup kamu saat kamu diet. Kalau kamu tidak bisa mempertahankannya, itu semua tidak permanen. Jadi akan tetap ada kemungkinan untuk kembali gemuk lagi. Ya, makanya pilih cara diet dan pola hidup yang kamu sukai agar agar badan kamu tetap stay. Ya, seperti aku memilih untuk meningkatkan kebutuhan kaloriku yang dulu awalnya aku pakai diet ekstrim, lama kelamaan karena kebutuhan kerja aku menyadari aku nggak bisa diet ekstrim lagi, jadi aku meningkatkan durasi makan serta kalori yang masuk ke dalam tubuh aku karena aku masih harus kerja, masih harus olahraga, masih harus bikin YouTube, masih harus ngedit video freelance, dan aku nggak mungkin dalam kondisi tidak makan atau makan dengan makanan yang sedikit kalorinya atau bahkan ekstrem. Jadi tetap harus stay dengan pola hidup yang kamu pilih saat kamu diet untuk dapetin hasil yang permanen. Yang ketiga adalah nggak banyak orang tahu bahwa ketika kamu diet bukan hanya masalah pangkas kalori sebenarnya, pangkas porsi, pangkas hal-hal yang tidak kamu inginkan, tetapi juga tentang nutrisi. Benar-benar ini aku mau kasih tahu ke kalian, saat kalian makan, kalian pastikan bahwa dalam makanan kalian tuh harus ada vitamin, entah serat, entah protein, entah apapun yang bisa membuat kalian lebih sehat. Kalian harus pertimbangkan itu ketika kalian melakukan diet, bukan hanya sekedar makannya dikurangi ya. Ketika kalian udah tercukupi protein, aku sendiri tuh susah gitu loh mencukupi proteinku pribadi guys ya, tapi aku usahakan setiap sarapan atau nggak makan siang itu selalu wajib ada proteinnya, entah itu ayam, entah itu daging, entah itu telur, entah itu ikan-ikanan, selalu ada proteinnya ya, biar kalian enggak cepet-cepet kelaparan ya, karena dengan protein kamu bisa tahan lebih lama untuk makan, maksudnya durasi ketahanan lapar kamu tuh jauh lebih lama gitu ya. Makanya kalau misalnya orangnya cuma mangkas kalori, terus mangkas porsi, terus makanannya sedikit, itu apalagi yang sedikit itu bukan kebutuhan tubuh, pasti kamu akan turun berat badan tuh sebentar doang, habis itu kamu akan naik lagi, percaya deh.
Dan yang selanjutnya adalah nggak banyak orang sadar juga bahwa diet dan mengganti pola hidup itu berkaitan banget sama mengontrol emosi. Yang dulu awalnya misalnya nih kalian adalah orang yang stres dan ketika stres akan makan banyak, atau misal ketika kalian cemas, atau misalnya ketika kalian khawatir, kalian akan melampiaskannya ke makanan. Nah, ketika kalian diet, kalau kalian nggak belajar mengontrol emosi kalian saat stres, dan di proses diet itu kalian tidak sambil belajar itu, ketika kalian udah berhasil diet dan stres dan kalian nggak tahu cara mengolah emosi lagi dan nggak tahu harus ngontrolnya kayak gimana lagi, kamu akan balik lagi ke pola yang pertama karena kamu nggak tahu how to-nya, kamu nggak tahu gimana caranya ngontrol diri kamu pas lagi stres biar nggak makan banyak. Makanya kenapa butuhnya untuk belajar mengelola emosi, mengelola emosi di saat kamu lagi cemas, lagi sedih, lagi nangis, lagi stres. Ini aku nggak ngomongin tentang orang-orang yang kalau misalnya stres nggak makan ya. Aku ngomongin orang-orang yang kalau stres, lagi takut, lagi panik, itu tuh malah pelariannya ke makan. Ya, nah kalau kamu udah berhasil diet tapi kamu nggak tahu cara ngelola emosi kamu kayak gini, kamu akan tetap balik lagi ke titik yang sama sampai akhirnya kamu belajar. So, yang terakhir adalah pencernaan tidak lancar. Guys, pencernaan itu nomor satu. Kalian kalau hanya pangkas porsi, tapi pada akhirnya pupnya nggak lancar, pipisnya jadi nggak enak, nggak nyaman, kurang serat, mau ini tuh, mau ke kamar mandi tuh kok kayaknya pas di kamar mandi tuh kayaknya susah ngeluarin hajatnya gitu ya. Itu berarti ada yang salah dari apa yang kamu makan. Entah itu terlalu sedikit, entah itu kandungannya tidak yang dibutuhkan oleh tubuh dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal kamu ngerasa pencernaan kamu sudah mulai terganggu, pup kamu udah mulai keras, udah mulai kasar, jarang keluar, sedikit, pipis kamu juga udah mulai berwarna, artinya kamu ada yang kurang. Kamu jangan maksa diet dengan diet yang ekstrim kalau udah badan kamu minta ampun ya. Jadi kalau sebisa mungkin kamu setelah tahu diri kamu, oh kayaknya aku udah jarang pup ya, oh aku udah jarang pipis ya, jarang apa namanya pipisnya jadi nggak ini ya, nggak sehat, kayaknya udah berwarna nih atau dan lain sebagainya. Mulai kontrol apa yang kamu makan, dalam artian kamu udah harus lihat apa yang masuk, seberapa yang masuk. Jangan-jangan nih kamu masukin tapi nggak bisa keluar saking sedikitnya karena kamu terlalu diet ketat gitu loh. Coba untuk break diet, makan banyakan dikit dengan kandungan yang lebih berisi protein, serat dan apa lain sebagainya ya. So guys, thank you banget udah nontonin video aku, dan sekian. Kalau kalian mau ada komen-komen di bawah silahkan, karena aku udah nih, aku nggak tahu aku bisa screenshot gak ya, aku di tahun lalu itu berat badanku balik lagi ke 63 dan bener-bener aku ngerasa kayak oh my god, ternyata aku lupa bahwa aku tidak mempertahankan pola di mana aku diet dulu dan aku udah mulai lupa diri di sini dan aku kembali gemuk dan akhirnya aku berusaha untuk menurunkan itu lagi gitu loh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye bye.